Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Perkenalkan, saya Theodor Masih Jabat dari Kota Medan. Saya adalah salah satu member OMK DFG Fellowship 12. Renungan Daily Fresh Juice hari ini, Jumat 22 Maret 2024, akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta, yang juga merupakan admin OMK DFG Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak dan Ibu, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi Jumat 22 Maret 2024. Bacaan yang akan kita dengar dan renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31-42. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, gak terasa ya kita sudah hampir sampai di penghujung masa Prapaskah. Gimana nih pantang dan puasanya? Semoga masih aman terkendali ya. Gimana juga derma dan amal baktinya? Semoga bisa menjadi sarana untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi. Perjuangan Yesus mewartakan kerajaan Allah ditolak oleh mereka. Pengalaman ditolak memang selalu tidak mengenakan, apalagi bila penolakan tersebut datang dari orang terdekat kita. Saya jadi teringat beberapa waktu lalu saya pernah mengalami penolakan dari orang yang sudah saya anggap teman dekat dalam suatu circle pertemanan. Suatu ketika, kami mengikuti acara yang sama. Seperti biasa, saya langsung nyamperin dan ngajak ngobrol. Tapi beliau tidak menjawab saya dan menganggap saya tidak ada hingga acara selesai. Karena penasaran, saya mengajak beliau ngobrol lagi setelah acara.
namun beliau menghindar. Lalu saya tanyakan lagi kepada teman lainnya, mengapa beliau menghindari saya? Karena saya merasa semua sedang baik-baik saja, dan banyak hal yang kami lakukan bersama dalam pertemanan ini. Namun teman yang lain itu juga mengatakan bahwa beliau memang pernah berkata bahwa ia sengaja tidak ingin berbicara kepada saya, namun tidak pernah menyebutkan apa penyebab pastinya. Sampai beberapa kali pertemuan, perlakuannya masih sama. Hingga pada akhirnya saya sadar bahwa saya tidak dapat menyenangkan hati semua orang dan memutuskan untuk menghindarinya juga demi mencegah konflik yang berkelanjutan. Karena pengalaman penolakan ini pula lah saya jadi dapat mengerti mengapa Yesus akhirnya memilih menghindar menyeberang sungai Yordan seperti yang dikisahkan pada Injil hari ini. Memang tidak semua niat baik mendapat penerimaan. Aku ada di dalam Bapa, dan Bapa ada di dalam aku. Begitulah penjelasan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang menolaknya. Kalimat penjelasan ini malah mereka anggap sebagai penghujatan kepada Allah. Karena kalimat setitik rusak pekerjaan baik sebelanga. Padahal semua pekerjaan baik itu adalah bukti bahwa ada kuasa Allah yang bekerja dalam diri Yesus. Semua hal baik yang dilakukan Yesus seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan ribuan orang, dan lain sebagainya, tidak dianggap penting lagi oleh orang Yahudi. Kedegilan hati mereka menjadikan Yesus sebagai ancaman bagi kenyamanan hidup mereka. Sahabat terkasih, terkadang secara tidak sadar kita pun sering menolak Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bentuknya tidak sefrontal ingin melemparinya seperti bacaan hari ini. Sesederhana menolak ajakan teman untuk mengikuti ibadah jalan salib hari ini misalnya. Atau bermalas-malasan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Padahal Ekaristi adalah pertemuan yang sakral antara kita dengan Tuhan. Namun seringkali hanya raga kita yang ada di gereja. Hati dan pikiran kita melayang-layang ke tempat yang lain. Coba kita renungkan, bagaimanakah perasaan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus melihat kita yang tidak fokus kepadanya selama perayaan Ekaristi? Sudah berapa kali pula kita menolak Yesus dengan cara enggan mendengar, bahkan tidak ingin menjalankan ajarannya? Allah telah melakukan banyak pekerjaan baik pula untukku, untukmu, untuk kita semua yang mendengarkan Injil hari ini. Bisakah hati kita merasakan bahwa Allah selalu hadir dalam keseharian kita? Atau masih ragukah kita dan menganggap segala sesuatu yang kita raih adalah hasil usaha diri kita sendiri? Semoga permenungan kita pada hari ini dapat membuka mata hati kita untuk dapat melihat kehadiran Allah dalam setiap berkat yang telah kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya kita juga berkenan menjadi perwujudan wajah Allah bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita semua mampu dan layak menerima kehadiran Tuhan di hati kita masing-masing. Amin. Terima kasih Mak Mona atas renungannya hari ini. Semoga kita semua berkenan menerima Yesus dalam hati kita masing-masing ya. Sampai jumpa di renungan Daily Fresh Juice edisi OMK berikutnya. Salam Fresh Juice.